Enggak, Lu kamu debat, jelasin, kamu kan ngatain saya bodoh. lu Atur timer dan jelasin debat berdua sama saya. lu jelasin sama Ayo. gua soal Hmm, ini, ya. Ini kan betul. Seven Slipper lu ini kan banyak nih sumber-sumbernya nih, ya, yang sama seperti kitab lo. Yang gua tanya, itu Allah lu ngambil yang mana? Itu nomor satu. Ada yang Yunani, Oke, ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang dari Syria, ya. oke, sudah saya, oke, Nah, silakan lu oke, jelasin. sudah, oke. Tolong 5 menit, jangan saya diganggu, jangan di ini. Itu yang elegan ya, ketika di dalam room diskusi. Nggak pakai Elegan, lima kau yang menit tidak tuh, elegan langsung sampai jawab. 9 menit. Kenapa banyak muter-muter? Ya ampun. Itu yang tidak elegan namanya. Mas, Anda biasa diskusi di pasar ya? Kau tidak bisa diskusi. Intinya kau udah jawab, jangan banyak muter-muter. Elegan Sekarang sedikit. saya jawab. Saya jawab. Jawab ya sejawab. Kenapa itu Nah, tadi bukan jawab? Muter-muter. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak berani jelaskan dongeng ya, nggak udah. Makanya saya mau Kalau berani jelaskan Saya dongeng ya jelasin. Langsung masuk inti. Udah dah. Lidara tolong dong diatur dia ngomong ya. dulu. Ketika Silakan saya ngomong. menjawab, saya kan bilang 5 menit. Gimana mau jawab kalau dibantah ya? Saya jawab bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan di surat Al-Kahfi bahwa apa yang ada pemuda Al-Kahfi ini ketika ada penguasa yang sangat lalim di abad kedua. Ya, yang di abad kedua yang lalim. Kenapa lalim? Karena saat itu penguasanya adalah Romawi yang tidak percaya ketauhidan. Makanya pemuda-pemuda ini yang menjaga keimanannya dengan kuat, dia dipersekusi dan diburu sehingga dia lari. Terjadi sebuah di sana dialog. Mukhotobnya siapa? Oh, Kristen nggak paham mukhotob ya. Mukhotob itu adalah ketika dua orang Itu kisah Kristen bukan kisah Muslim. Itu kisah Kristen. Kau jangan kau jangan singgung-singgung gitu. Kau kalau diskusi kau jelaskan saja. Kau jangan jinggung Kristen. Ya, itu tidak elegan namanya. Itu tidak elegan namanya. Kau bilang itu cerita Muslim. Itu cerita Kristen. Sebentar. Oke, kita 5 menit ya Farhan. Saya jelaskan dulu ya. Oke, setuju ya? Oke. Saya dulu atau Anda dulu? Saya dulu. Tapi dia bilang tidak paham. Dia yang tidak paham itu cerita Kristen, justru Islam yang ngambil. Sebentar Pak Murad. Itu cerita dongeng, cerita rakyat orang Kristen. Iya, sebentar. Makanya saya mau jelaskan. Tidak ada di Alkitab itu. Justru saya mau jelaskan. Dongeng itu diambil. Ya. Kalau kamu mau diskusi semacam itu, oke, kita diskusi begitu. Kalau kamu mau diskusi elegan, kamu diskusi jelaskan aja menurut Quranmu. Jangan singgung-singgung Kristen nggak paham segala. Iya, dia kan tadi berbicara. Ada kata saya Kristen tidak paham. Kau bilang apa itu tidak paham tadi? Kau bilang apa itu tadi tidak paham? Ngomong. Yang tidak paham itu istilah mukhotob. Sekarang saya tanya, mukhotob itu kamu tidak perlu kau jelaskan itu. Tidak perlu kau jelaskan itu. Berarti tidak perlu. Mulut Anda lebih pintar daripada mulut Anda. Mulut Anda tai. Mulut Anda itu. Mulut Anda itu kau buktikan saja itu. Kau jangan bilang itu kisah abad kedua belum ada Islam. Itu cerita rakyat orang Kristen. Diambil. Abad kedua belum ada Jangan kau pakai mukhotob. Tidak ada istilah mukhotob abad kedua. Kau bohong, nipu. Mukhotob itu apa coba sekarang jelaskan? Tidak ada, kau tunjukkan di mana abad kedua ada istilah mukhotob. Mukhotob. Kau tunjukkan. Assalamualaikum. Boleh Pak? Mukhotob itu adalah sebuah di dalam diskusi yang kau bilang tidak ngerti, jangan kau jelaskan, kami tidak ngerti, tapi kau tolong jelaskan mukhotob itu di abad kedua mana? Loh, emang mukhotob itu nama tempat? Kau jelaskan, kau bilang kami tidak ngerti. Nah, sekarang kau tunjukkan. Ini lebih panjang daripada isi otak. Kau tunjukkan mulut kamu itu yang bego. Mulut kamu yang bego. Kalau kamu tidak permasalahkan itu, kamu jangan bilang orang Kristen tidak mengerti. Iya, mukhotob paham nggak? Coba saya sekarang kalau kalau tidak paham, tidak perlu paham karena itu tidak ada di istilah abad kedua. Mukhotob itu apa? Saya tanya. Biar kamu akan nggak perlu kau tanya. Nggak perlu kau tanya. Boleh teman-teman. Boleh menengahi teman-teman. Bagaimana cara biar orang yang dengarkan ketawa ngakak. Kau ketawa ngakak. Kau tidak bisa menjelaskan itu bodongeng atau tidak. Kau muter-muter.
yang tadi saya bilang muter-muter, bukan saja. Orang Kristen tidak mengerti segala. Kurang ajar kau, Farhan. Kurang ajar kau. Kau muter-muter kau. Kenapa? Orang terangkan saja, jangan kau muter-muter. Mulutmu yang kotor yang tadi pendusta penipu kau, pembual kau. Lidara yang mau cerita dulu, saya makanya diam. Bener Bang Lidara, Bang Lidara mau cerita dulu. Ada dulu Bang Lidara. Silakan Bang Lidara. Lu jelasin dulu Al-Kahfi itu tuh. Oke. Jadi tolong ya, aduh, memalukan lah diskusi dengan maki-maki, bodoh, anjing gitu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, ya. Diskusi cerdas lah. Oke, saya jelaskan ya Lidara ya. Ini versi internal. Anda percaya atau tidak nggak masalah ya. Oh Pak, siapa ini Pak? Sang penggugat ya. Oke, saya akan bawa narasi internal Muslim. Ketika Ashabul Kahfi, tujuh pemuda Ashabul Kahfi ini dan satu yaitu seekor anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi diceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Kahfi. Di sana ada korelasinya kenapa dia lari. Harus kita lihat prolognya dulu. Dia lari karena ada penguasa lalim di saat itu yang membuli, mengejar-ngejar, memburu orang-orang yang masih berpaham tauhid. Sekarang kita korelasikan sekarang. Kenapa Pak? Dalil. Oh, dalilnya ada di tafsir Pak. Di tafsir Ibnu Katsir ada bahwa saat itu Ashabul Kahfi diburu oleh penguasa lalim. Yang di Quran. Kenapa? Yang di Quran. Yang di Quran ada di surat Al-Kahfi Pak. Tentangin aja surat Al-Kahfi Pak. Ya, surat di situ nanti bagaimana kronologisnya bahwa sebelum lari dia dikejar. Dia dikejar oleh penguasa yang lalim. Nah, sekarang kita korelasikan Pak ya, kita korelasikan di abad kedua benar nggak orang-orang Nasrani yang masih memegang tauhid ini dikejar-kejar oleh penguasa. Kristen di bawah penjajahan Romawi. Kita korelasikan secara historikal dulu. Ternyata ketika kita mempelajari sejarah betul di abad kedua tentang raja-raja yang berkuasa, penguasa yang berkuasa saat itu adalah Romawi, penganut pagan. Dan saat itu raja itu tidak suka dengan ketauhidan atau yang menyembah tauhid. Ya Pak ya, baca di Al-Kahfi itu Pak ceritanya. Aduh, itu penyebabnya mana nih? Kenapa Pak? Ini gue malah nggak ketemu nih. Kenapa penyebabnya mereka tuh sampai kabur ke gua? Penyebab dia lari itu dikejar Pak. Dikejar sama penguasa lagi. Iya. Iya, dikejar. Mau dibunuh gitu maksudnya. Ya, mau diburu, makanya dia takut. Bahkan dia sempat berdialog dengan rajanya untuk mengatakan bahwa saya menyembah Allah yang Tuhan yang satu. Di situ dia diburu oleh raja itu, makanya dia berlari untuk bersembunyi di sebuah gua. Dan di gua itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan selama kurang lebih 300 tahun. Begitu dia keluar bangun, dia juga nggak menyadari bahwa dia sudah tertidur selama 300 tahun. Dia keluar karena merasa lapar, dia ambil uang dia kan masih membawa kepeng ya Pak, namanya dulu koin lah ya, koin atau whatever lah ya namanya saat itu, koin. Dia untuk berbelanja membeli makanan, salah satu orang itu disuruh oleh teman-temannya untuk ke pasar. Ternyata ketika dia membayar itu, si ini terkejut. Ini uang apa gitu kan? Ya sama lah kalau ada orang yang belanja saat ini memakai uang di zaman Belanda, ya pasti kaget, ini uang enggak laku loh, ini masih laku kok kemarin gitu, karena Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi ini merasa bahwa dia tidur cuma sebentar, jadi cuma sebentar. Ini ada hubungannya dengan relativitas waktu nanti ya, ini bisa kita diskusikan lain waktu, relativitas waktu. Nah setelah itu ya ramailah, gegerlah di pasar itu. Nah dia takut kenapa rame, dipikir nanti dia dilaporkan, karena ingat sebelum tidur dia dikejar-kejar sama kerajaan itu ya, sama penguasa. Dia lari lagi. Nah di sana diikutin oleh pedagang-pedagang itu. Ternyata penguasa sudah berganti. Yang berkuasa ternyata sekarang ya, yang berkuasa orang yang alim, bukan pagan lagi. Akhirnya dipanggil. Tetapi ketika saat itu raja yang udah berganti itu, yang tidak lalim lagi, lalim ya, bukan alim, beda ya. Lalim itu kejam, terus penyembah pagan, itu mau menjemput 7 pemuda ini ya,
Dan satu pemuda ini mengantar karena dia udah tahu ternyata sudah berubah, ternyata saya sudah nggak dikejar-kejar. Ketika dia memasuk, oleh Allah pemuda ini dimatikan, mati saat itu juga. Itu Pak. Itu di dalam Islam, cerita di dalam Islam. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, betul kata Bapak tadi walaupun dengan bahasa marah-marah, betul. Cerita ini ada di dalam kekristenan juga. Bahkan sebelum tahun 1969, cerita ini sering diceritakan di dalam kebaktian misa, Pak. Penulis di mana? Di misa mana? Saya buktikan Pak ya, saya buktikan ada di buku Pak. Bapak silakan klik di ini, Bapak silakan. Saya bukan Farhan. Ya, kisah pemuda ini ya, sebentar Pak. Ini ada di Suriah Pak yang nulis Pak. Yang nulisnya itu Yakub namanya, dari Saruk. Ya, itu diterbitkan di atas Paxstrum. Betul. Nggak apa-apa, Anda tertawa nggak apa-apa. Gini. Ya, nggak apa-apa tertawa. Silakan klik di Google aja Pak. Saya kasih di Google ya, kan Bapak tertawa kan. Sebentar. Oke, oke. Tapi itu kan memang itu itu dulu ya. Oke, gantian saya dengerin Bapak. Silakan Bapak. Ya. Itu memang ada di situ. Kita di sini ya di kalangan Yahudi ada ya. Bahkan sebelumnya itu kisah-kisah ini juga sudah ada di kalangan Yunani. Betul. Ya, sudah ada ya. Waktu itu ada yang namanya seorang filsafat Yunani yang bernama Endriso. Endriso ini membawa sebuah lakon kayak apa ya, kayak panggung gitu lah, drama panggung membawakan cerita itu. Masalahnya gini loh. Di Endriso. Ya, oke. Itu juga ada di kalangan Yahudi. Ya. Ada juga di kalangan Yahudi. Ada juga di kalangan Hindu. Nih. Ya, kisah Ramayana ini sebenarnya, kisah Ramayana di 2 buku ini. Betul. Ya, di kalangan Yahudi juga ada. Ya. Jadi kalau dikatakan kitab Anda itu berisi dongeng yang seperti itu, ya, saya jadi bertanya, kenapa Allah malah nyontek dari kitab yang itu, seperti itu? Ya, di sini malah dikatakan sebelum Masehi loh, ada yang sebelum Masehi. Contohnya yang satu. Ya. Abad keempat sebelum Masehi tentang Epimenides dari Kronos. Itu dikisah di abad 6 Masehi sebelum Masehi. Masuk ke dalam gua tidur selama 57 tahun. Ini ceritanya semuanya sama, cerita tentang orang yang tertidur itu. Ya, ketika kamu cerita tadi, ya saya nggak heran. Cerita kamu ya kamu ngulang lagi cerita yang ada di buku kamu ya sama aja. Pertanyaan saya. Sekarang kita. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, ini dari mana ceritanya yang diambil sebenarnya? Dari kalangan Hindu kah? Dari kalangan Yunani? Di kalangan Yahudi? Ya, di kalangan Yahudi atau di kalangan Kristen yang diambil? Oke, ya? Boleh saya jawab? Oke. Ntar dulu, yang tadi kamu bilang Uskup Suriah Yakub ini kan? Jadi Uskup Suriah Yakub. Ini bukan bahas dalam kebaktian misa segala macam, enggak. Dia memang membuat tulisan, tapi bukan masukin ke dalam misa. Ya, jadi kamu nggak bisa nge-framing seperti itu, nggak boleh. Saya bukan hanya asal ngomong Pak. Insya Allah saya Farhan, ya, saya nggak pernah asumsi. Itu kalau mau datanya saya bisa nunjukin data bahwa ada misa sebelum tahun 1969 ini sebagai homili. Bapak tahu nggak homili itu apa? Homili sekarang itu saya tanya dulu Bapak. Ya, homili itu apa artinya Pak? Homili itu memang kebaktian, acara kebaktian Katolik. Ya, kebetulan saya juga kenal orang Katolik, itu nggak ada. Enggak, homili itu sekarang udah menjadi khasana umum Pak, bukan hanya punya Katolik. Makna homili apa Pak? Loh, orang Kristen mana ada yang melakukan homili pakai acara manusia tidur dalam gua itu, ngaco aja kamu nih. Bapak, biar Bapak paham apa itu homili. Homili itu adalah sebuah cerita. Bukan, biar Bapak paham.
Homili itu apa? Homili itu adalah sebuah cerita yang dilakonkan atau diperankan untuk mengedukasi, ada nilai-nilai moral di sana yang bisa kita petik, kita ambil. Itu adalah homili, cerita yang bermuatan nilai-nilai moral. Paham nggak, Pak? Jadi Bapak jangan ini bahwa homili itu apa. Tapi nggak apa-apa. Orang kadang-kadang kan nggak tahu ya. Orang kadang-kadang kan nggak tahu. Tapi saya ini tentang tadi ya, Pak ya. Bapak kan bertanya, dari mana sebenarnya? Nih, gereja yang lain nih. Dari Paulus sang diakon ya. Dongeng ini dikaitkan dengan pendeta Stephen dari Efesus, menjadi uskup sementara setelah Basianus. Nah, kalau ini penyebarnya itu jadi terkenal tuh gara-gara dia satu. Tapi sebelum-sebelumnya kan udah ada. Kembali ke pertanyaan saya, ini sebenarnya cerita dari mana? Oke, kalau yang dari Al-Quranul Karim tentu yang tahu hanya Allah. Kalau di dalam Islam jawabnya wallahu alam bisawab. Kalau ditanya ini dari mana, ceritanya dari mana? Nggak bisa, karena kalau saya tanya balik Bapak juga akan kebingungan, karena itu kaitan dengan iman, Pak. Harus diakui bahwa itu kaitan dengan iman. Mana tahu, mana bisa kita mengerti atau maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala, tahu cerita ini diambil dari mana Allah ya, kan nggak mungkin, Pak, ya. Nggak mungkin. Nanti saya kaitkan dengan kitab Kejadian, Tuhan berfirman dalam hati, Anda bingung nanti. Siapa yang bisa mengetahui hati firman Tuhan dalam hati? Kan nggak bisa. Itu kan iman, Pak. Ya, kita harus memahami itu landasannya. Ya. Terus yang kedua, kalau Anda bertanya, kau jangan memframing kami tidak mengerti. Kau jangan memframing kami tidak mengerti. Ya. Kamu jangan betul. Kamu bukan kalian. Kamu memframing kami tidak mengerti. Kamu yang tidak mengerti atau kami tidak mengerti. Jangan kau tanya kita begini loh. Kau dalam berdiskusi, kau jangan framing orang tidak mengerti. Kamu yang tidak mengerti. Ya, kamu yang tidak ya. Kamu diskusi itu, jangan memframing yang segala kamu tidak mengerti ini, tidak mengerti. Kamu jawab saja. Tadi saya sudah mau jawab, Anda ini. Saya tadi pertanyaan Pak Sang Penggugat mau saya jawab, Anda langsung tiba-tiba nyerocos. Ya, bukan kan kamu menyinggung tidak mengerti. Kami tidak mengerti, tidak bisa menjawab. Kamu bilang kami tidak bisa menjawab. Tuhan berfirman dalam hati. Saya tanya sekarang. Coba jawab. Tuhan berfirman dalam hati. Siapa yang tahu firman Tuhan dalam hati? Itu disampaikan oleh Tuhan kepada penulis di karunia Roh Kudus. Loh, berbicaranya dalam hati gitu. Berbicara dalam hati gitu. Tuhan bicara sama dia bahwa dia bicara dalam hati. Buktinya mana? Roh Kudus. Dia berbicara apa salahnya? Buktinya mana dia berbicara dalam hati? Nah, itu ayatnya. Loh, kalau berarti internal kan? Makanya saya bilang bahwa itu adalah bukan internal. Kamu yang tidak paham. Kamu jangan bilang kami tidak mengerti. Sekarang kamu tahu nggak hati saya apa lagi ngapain? Sekarang kalau kamu kasih tahu saya ngerti nggak? Sekarang saya tanya kamu, dalam isi hati kamu, kalau kamu kasih tahu saya mengerti nggak? Nggak tahu, hati manusia saya nggak tahu. Sekarang tahu, kamu misalnya kamu dalam Bible ada yang tahu. Kamu dengar dulu. Sekarang kamu bilang saya tidak mengerti isi hati kamu, betul? Saya tidak mengerti isi hati kamu. Betul. Sekarang saya mengerti. Kamu mengatakan saya tidak mengerti isi hati kamu. Tetapi kalau isi hati kamu mengatakan kepada saya dan saya tulis, apa itu tidak bisa? Coba tulis isi Tuhan saya dalam hati. Coba tulis. Kamu ada kasih tahu saya nggak? Loh, Tuhan ngasih taunya dalam apa? Itu di kitab itu kan jelas ngasih taunya. Siapa bilang Tuhan? Itu kamu yang salah baca. Tuhan bukan bilang saya mengatakan dalam hati. Tidak ada Tuhan mengatakan dalam hati. Tuhan berfirman dalam hati. Tuhan ya, artinya Tuhan mengatakan kepada penulisnya bahwa dia berfirman dalam hati. Apa salahnya? Berfirman dalam hati. Berarti kan penulis. Iya, Tuhan mengatakan. Kamu jangan melebar. Kamu yang tidak. Sekarang saya tanya kamu, seandainya kamu ketawa, seandainya kamu yang bego dan 8 orang, sekarang saya tidak tahu isi hati kamu, kemudian kamu kasih tahu saya isi hati kamu, saya tulis, apa tidak bisa? Yang bego itu kamu nertawain orang, itu kamu yang bego. Di situ jelas loh, Tuhan berfirman dalam hati. Berarti kan dia mengatakannya dalam hati. Siapa yang bisa mengetahui itu? Dia mengatakan kepada penulis bahwa dia berfirman dalam hati. Mengatakannya pakai apa?
Pak Mordekai dia nggak ngerti. Nah, inilah dia bego, tidak bisa memahami isi Alkitab. Tapi dia mengatakan kita tidak Yang dulu Farhan, saya mau terangin sama kamu Farhan. Mana ada Tuhan Udah, diam dulu Farhan. Diam dulu Farhan. Pak Sang Penggugat. Kau buktikan saja. Kau bilang tembok Zulkarnain. Di mana tembok Zulkarnain? Dongeng semua. Cerita dongeng dimasukkan. Udah. Yang kamu ceritakan itu dongeng. Kami sudah tahu. Tetapi pertanyaannya kenapa ada di Al-Quran? Itu yang kau jawab. Bukan kau mengisahkan kisah yang sudah tercatat. Itu kami pada sudah tahu semua. Nah, kamu jawab berdasarkan Al-Quran bahwa itu bukan dongeng. Bukti-buktinya begitu loh. Jangan malam kamu memframing itu ini, memframing itu bilang ini. Tadi gini, Pak Mordekai tadi dia bilang udah apa namanya, Wallahualam. Berarti dongeng ya? Allah yang tahu. Ya, dongeng. bukan masalah kita tidak masalah dongeng atau bukan itu urusan mereka. Kita cuma bertanya. Dia jawab, jangan framing sana sini, bilang kita tidak mengerti lah, bilang kalau ditanya balik kita tidak bisa jawab lah. Ya. Jangan begitu. Kalau diskusi itu intelektual. Ya. Itu kan begini loh Pak Han ya. Itu kan kisah dongeng, kisah rakyat. Banyak kisah rakyat ya. Seperti Valentin. Betul kisah rakyat itu dongeng. Ada nilai-nilai moral yang diambil, diceritakan kembali. Tetapi itu bukan diakui sebagai suatu cerita kebenaran. Dongeng. Setiap dongeng ada sisi baik, ada sisi buruk. Tetapi tidak boleh dimasukkan dalam iman rohani. Kan begitu. Nah, masalahnya apakah dongeng atau bukan, Seven Sleepers itu, kau buktikan saja bahwa di Al-Quran itu ini loh bukti-buktinya, bukan dongeng gitu loh. Jangan berdasarkan cerita dongeng yang sudah ada. Kamu ceritakan kembali. Kalau saya dimut, saya keluar aja Pak. Jangan dimut dong. Kenapa ketakutan? Kepanasan. Saya dimut. Sekarang kamu jawab. Jangan banyak muter-muter, bilang kami tidak paham, tidak bisa menjawab. Oke, ya? Saya jawab ya Pak ya. Saya jawab apa itu? Udah, saya dulu. Ntar Farhan, saya dulu yang jawab. Nanti saya luruskan dulu sebentar. Kamu dari tadi. Pak Gugat, saya mau luruskan. Loh, saya belum jawab. Saya ditanya Pak Gugat aja belum jawab kok. Kamu sudah dulu, diam dulu kamu. Kamu nggak ngerti. Ya, kok nyuruh diam? Saya tadi suruh jawab sama Pak Gugat. Aku mau bicara dulu. Kamu nggak bisa diam apa? Bisa bicara sebentar apa nggak bisa? Kamu juga nggak bisa diam. Saya mau bicara, kamu malah kamu diam dulu, Farhan. Kamu diam dulu, kamu Farhan. Aduh, kamu ini. Loh, tadi saya dipersilakan sama Pak Gugat jawab loh. Ada pertanyaan. Menurut kamu sudah saya dulu sebentar. Udah gitu. Dari tadi kamu ngomong nggak jelas. Kamu udah mengakui walam-walam ya udah. Kamu sudah mengakui walam-walam udah. Ya. Pak Penggugat, saya terangin tadi itu bagaimana Tuhan berbicara di dalam hati. Walam ya udah ya. Oke. Ya, betul. Pak Penggugat 2 Timotius 3 deh Pak Penggugat ayat 16 deh. Saya mau terangin bagaimana Allah berbicara di ilham di dalam hati kita. Dia nggak ngerti orang-orang ini kan umat batu begini mana ngerti apa-apa. Ya, 2 Timotius 3 ya. Apa saya umat batu daripada umat batu. Udah, kamu udah diam dulu, kamu diam dulu. Udah silakan, dulu ya. Silakan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Jadi kitab suci kita Alkitab itu Farhan, itu enggak gedebuk turun dari langit, ya. Saya bacanya Farhan, juga gedebuk dari langit. Udah, buka kupingmu itu dalam-dalam ya. Segala tulisan itu artinya kita kuping manusia bersih, tapi kuping babi kotor. Udah, diam dulu kamu Farhan, diam dulu. Tutup dulu mulutmu itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan nggak makan babi. Sekolah yang kesurupan masal nggak makan babi. Ya, jadi Farhan, segala tulisan. Babi ngusir setan. Bukan teman-teman. Iya, teman-teman. Bukan ngusir setan. Kenapa? Karena sebentar dulu, Farhan. Aduh, ini turunkan dulu dia dulu. Ada aja ribut banget itu. Udah 1 menit, lanjut. Segala tulisan itu tulisan artinya kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu diilhamkan. Ya artinya itu penyataan bukan pernyataan loh ya. Penyataan, pengwahyuan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menetapkan kesalahan, untuk membagi kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Farhan, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub di dalam Alkitab, ya Allah di dalam Kristus itu Allah Yahweh, itu berbicara ya di dalam hati orang-orang penulis seperti Timotius ini. Ya, bukan berebut suara seperti dari langit, wah seperti Muhammad apa menerima wahyu apa nggak ngerti lah gitu ya.
Jadi itu diilhami. Diilhami kepada siapa? Ya kepada jiwanya, kepada pikirannya, kepada rohnya. Ya, nanti saya terangkan kamu apa pengertian roh, jiwa dan tubuh, kamu tidak mengerti. Ya, jadi memang diwahyukan, diilhamkan kepada hati mereka. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya itu. Ya, bukan berarti tangannya dipegang terus ditulis sendiri jalan, tangannya jalan pengennya. Tidak, itu ditulis oleh manusia. Ya, bukan seperti yang kamu sembah ilahmu itu loh. Itu kan diturunkan dari langit, kitab loh. Kitab itu apa? Buku. Berarti kitab atau buku yang kamu imani itu, yang adalah Al-Quran itu memang langsung turun gedebuk gitu. Kitab, buku, bukan tulisan. Nah, kalau kamu mau berkata itu ditulis oleh manusia, kamu sudah melawan, sudah menipu, sudah menista kitab sucimu. Orang kitab kok, kitab itu kan buku. Ya, jadi kamu jangan men-framing gitu loh. Ya, silakan, saya penguat. Makasih. Oke. Aduh. Oke, terima kasih penjelasannya. Karena membawa Al-Quranul Karim, dia kitab adalah buku. Pahami Pak, kata kitab itu ada beberapa makna. Ya, jangan membawa cuma dari bahasa Indonesia. Makna kitab sebenarnya itu apa? Jadi biar pinter sedikit, pinter sedikit. Terus kalau saya kaitkan dengan kamu terangkan saja, Farhan. Kamu dengar dulu. Kamu terangkan saja kita. Tadi jangan saya kamu tadi pintar sedikit. Kamu memang orang bodoh. Kamulah orang bodoh, orang tuli, kamu orang bodoh. Tapi saya punya. Bagaimana kamu bisa mempercayai seorang nabi yang buta huruf? Kamu percayakan saja, kamu terangkan saja. Jangan kamu menuduh orang-orang nggak pintar lah, nggak inilah, nggak ngerti apa-apa. Bicara kamu tadi sudah menghina nabi saya. Kamu sudah ngerti. Kapan kamu analogi kamu sering sekali memberikan statement kepada orang, dari statement itu orang tidak tahu. Kamu bisa menilai orang, kamu menuduh orang dengan statement kamu gitu loh, Farhan. Kamu terangkan saja pernyataan kamu. Jangan menuduh orang tidak ngerti, tidak pintar lah, nggak tahu apa-apa lah, buta sejarah. Kamu ngerti nggak? Saya juga orang teknik, saya juga punya logika juga ya. Ketika memberikan statement, terangkan pernyataan kamu, bukan kamu menuduh orang karena tidak ngerti seperti tadi itu apa pengertian ini. Nah, makanya belajar dulu. Saya juga bisa bertanya kepada Anda. Kalau Anda tidak mengerti, bukan saya berarti kamu bodoh, tidak. Jawab saja pernyataan kamu gitu loh. Itu statement kamu tadi, statement logika loh. Kita semua orang-orang terpelajar semua di sini, orang-orang logika juga. Kamu memberikan statement dengan statement kamu bisa menuduh orang, merendahkan orang, melecehkan orang, dan juga merendahkan, menjelekkan orang. Dasar kamu kadrun, kamu kedal gurun kamu itu. Udah. Kurang ajar kamu. Farhan, saya tantang kamu debat di channelnya Aditya loh. Di channelnya Farhan, dengar nih. Saya tantang kamu debat di channel Muslim. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Di channel Zulkifli Mak Abbas. Kamu nantang, kasih time 5 menit. Mana berani. Kasih aja pada penggugat. Nggak berani dia, mana berani dia. Ya. Farhan. Iya, Pak Timothy nggak berani mereka. Farhan, kalau lu sudah buang kau. Jangan dari sini dia. Jangan dari sini. Iya, enggak. Tolong kalau misalnya ngerasa Muslim itu pinter, kasih tahu tulang sulbi tulang apaan. Yang ngomong Allah soalnya. Dia yang cipta manusia. Tolong kasih tahu. Kalau ngaku pinter ya. Bukan, maksudnya gini loh ya. Kalau saya turunkan itu tujuannya apa? Ya. Tujuannya supaya nggak ribut, oke? Supaya nggak ribut. Jangan jadi begini sang penggugat, sang penggugat. Jadi begini, dia seharusnya ya kan menjawab sesuai dengan topik. Jangan membawa framing ABC bahwa orang Kristen beginilah, kita tidak paham lah, kita tidak bisa menjawab lah. Itu bukan esensialnya, ya. Apa buktinya bahwa kita tidak bisa menjawab? Itu kan nggak boleh seperti itu. Kita tidak mengatakan kitab dia dongeng. Kita hanya mengatakan bahwa kisah itu adalah kisah dongeng, ya kan? Kisah itu. Nah, kenapa ada di Al-Quran? Nah, dia buktikan saja. Apapun jawaban dia, ya itulah jawaban dia, kan gitu. Nah, dia ketakutan dulu membawa arah-arah yang tidak penting, yang tidak esensial itu dia bawa ke situ. Nah, itu bukan hal diskusi. Oke, saya jawab saran saya Pak Sanggup Penggugat, kalau ketika dia ada menguntil masalah luar daripada diskusi begitu, langsung di-cut aja. Luruskan kembali. Jadi terarah. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara, Pak? Ya. Tadi yang menantang saya siapa ya debat ya? Yuk, saya setuju. Saya setuju debat. Jam berapa Anda? Yuk.
Jam berapa? Tadi ada yang nantang debat saya. Kamu atur channel Aditya dan Zulkifli Abbas jam berapa? Saya tantang kamu debat. Oke, saya ya, akan judulnya adalah ini masalah debat itu silakan tidak usah di channel Zulkifli Abbas ya. Kamu saya tantang debat. Apakah Muhammad seorang nabi? Ya. Apakah Muhammad nabi? Apakah Muhammad nabi dan Paulus seorang rasul? Deal. Bukan, jam berapa? Hanya tidak ada Rasul Paulus nabi kau itu. Apakah takut nabi? Tidak perlu kamu menolak kitab suci saya. Saya kitab sucimu. Aduh, kamu takut kamu yang takut kamu takut. Kalau kamu percaya dia nabi, seharusnya kamu menerima tantangan saya dong. Tapi Paulus gak berani. Sisi. Apakah Muhammad siapa yang nabi asli? Saya tantang kamu debat. Apakah Muhammad yang nabi? Di channel Zulkifli Abbas. Ini masalah ya. Saya takut kalian semua bahwa siapa yang nabi asli? Kamu jangan lari, kamu takut kamu. Ayo. Atur waktu ya. Apakah Muhammad itu nabi? Ya. Saya langsung channelnya Zulkifli Abbas. Di channelnya Zulkifli Abbas. Ya. Oke, sekarang. Mana dia? Oke, sekarang. Bisa bicara. Sekarang. Maju dulu. Maju ngomong, silakan. Boleh bicara? Silakan. Saya mau memberikan mantap nih. Rasul Paulus atau Nabi Muhammad nabi asli. Apakah Muhammad seorang nabi? Di channelnya Zulkifli Abbas. Ya, atur waktunya. Kapan? Saya siap. Udah Pak Timothy. Boleh bicara Pak Farhan? Silakan. Boleh bicara Pak Farhan dengan Pak Timothy, kita semuanya. Silakan Pak. Saya mau beritahu ada suatu standar dialog. Ya Pak, dihargai oleh teman, disegani oleh lawan, begitu ya? Kalau siapapun yang bicara di sini, saya tahu, Anda setuju, saya tahu itu. Saya kasih tahu sama Anda atau kita semuanya, ada 5 sifat manusia yang mempengaruhi kita berbicara. Boleh Pak, saya sampaikan 5 itu Pak? Kita boleh, silakan bakalan konflik. Saya suka. Oke, 1. Pertama adalah commanding. Sifat manusia yang pertama adalah commanding. Saya jelaskan aja sekalian commanding apa ya. Commanding itu adalah orang atau suami, kepala rumah tangga atau kepala apapun dia suka merintah anak buah. Kurang lebih demikian. Baik di kantor, baik di rumah tangga, kurang lebih begitu Pak ya. Oke, nomor 2. Humanistik. Humanistik itu bagus kita pakai berdiskusi seperti ini, tidak bakalan ada orang yang tersinggung. Kenapa? Artinya humanistik itu begini, menerima pendapat orang, tapi tidak memaksakan pendapatnya sama orang, tapi mampu mendengar. Untuk bermasyarakat Pak, ini dipakai Pak. Tapi untuk menjadi pejabat, itu tidak bisa dipakai yang nomor 2 ini Pak. Soalnya, ini Pak, mampu mendengar aja. Dia tidak ambil keputusan. Jadi menjadi pejabat, seorang manusia yang punya sifat humanistik nggak bisa jadi pejabat ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu adalah indifferent. Indifferent itu adalah cuek. Setelah dicubit tangannya baru kan gitu Pak ya. Itu nggak bisa dipakai lah itu Pak. Nomor 4. Nomor 4 adalah marginal. Marginal itu banyak sekali, kalau kita buka kamus banyak sekali. Dulu saya baca marginal itu ada petani marginal, artinya petani pas-pasan. Kalau dalam pertanian. Tapi untuk sifat manusia ini adalah manusia yang kutu buku. Kutu buku. Apa yang benar, yang disampaikan, itulah yang disampaikan tanpa menyalahkan orang lain. Nomor 5. Nomor 5 itu adalah yang punya host ini. Apa itu nomor 5? Enlightening. Dia sudah dewasa, sudah orang tua, yang bisa mengatur acara ini, kurang lebih demikian. Kalau ini kita pakai Pak, tidak ada konflik. Nah, tambahan dari ini adalah satu anekdot saya berikan. Dihargai oleh teman, disegani oleh lawan. Kalau Pak Farhan tadi, maaf nih Pak Farhan ya, saya bukan menawar enggak. Misalnya gitu Pak. Misalnya tadi Pak Farhan tadi bilang homili misalnya. Tahu nggak? Seperti itu kita mencobai, nggak baik lah ya. Langsung aja jelaskan. Homili itu begini-begini gitu kan. Mungkin kami semua nggak tahu. Bapak jelaskan aja karena Bapak yang lebih tahu. Begitu kurang lebih standar-standar berdiskusi. Ini saya dapat dari PBB. Karena menurut PBB, oke, setuju saya. Saya setuju. Kalau saya teruskan,
Ini saya dapat dari PBB. Apa PBB bilang? Seluruh pesawat yang jatuh di atas bumi ini 80% adalah human error. Human error itu adalah 5 sifat manusia yang tadi, Pak. Itu sudah pasti. Oke, mungkin Bapak selamat berdialog. Terima kasih Pak. Kabar tahu ya. Farhan, saya tunggu kabarmu. Saya tantang kamu debat. Apa kamu sekarang aja. Ya di channel Zulkifli M. Abbas. Di channel Zulkifli M. Abbas. Ya saya tantang kamu debat aja. Ya ini channel Kristen ini. Channelnya ini channel Kristen. Enggak apa-apa, sekarang saya mau. Kan katanya saya bilang sekarang Pak Timothy. Jadi Pak Timothy sabar dulu. Permisi, Farhan. Ya silakan Mas. Ya. Ya, ini Pak Bom Bom. Boleh kamu sebentar masuk di channel saya, kita dua bahas tentang Nabi Musa, kitab Taurat, boleh nggak? Jadwalin aja Pak Bom. Saya ingin belajar Al-Quran. Nggak, kita santai aja ngobrol. Boleh nggak sebentar? Kita ngobrol tentang kitab Taurat, saya mau belajar. Kitab Taurat secara Al-Quranul Karim ya Pak ya? Oke, boleh. Nanti malam jadwalkan aja Pak, saya masuk nanti. Iya, kamu masuk aja malam sebentar, kan saya habis khotbah. Nanti jam-jam 10 di Jawa atau jam 9 di Jawa lah. Saya kan jam 6 sudah nyiar, jam 6 jam Jakarta. Kita ngobrol santai aja, nggak usah dibuat ribut. Oke, nanti malam insya Allah saya masuk. Masing-masing nanti. Ya, cuma nanti kita ngobrol tentang Musa, tentang kitab Taurat, nanti di Kristen. Kita cuma sharing aja, nggak usah ribut. Nggak mungkin kau paksa saya jadi Islam, saya paksa you jadi Kristen, nggak mungkin lah, ya kan? Betul, saya setuju. Itu saya setuju. Salut saya ada orang yang ngomong seperti itu. Itu harus dialog harus seperti itu. Saya setuju. Ya, nanti kau jelaskan. Nanti kan netizen yang menilai. Berarti Al-Quran versinya apa? Doang loh, Farhan. Bacotmu itu di channel kamu menista Kristen terus, kamu pembual kamu, ya. Saya tunggu kamu debat di channelnya Zulkifli M. Abbas ya, nanti malam. Sekarang aja. Terserah, saya tunggu. Enggak, sekarang aja. Saya nanti malam ada janjian sama Pak Bom. Judulnya adalah apakah Muhammad itu seorang nabi? Ya, di channelnya Zulkifli M. Abbas itu apa lagi ya? Bang, kalau namanya Anda kan ngajak debat itu dua arah. Betul nggak Pak Bom kalau saya menawarkan juga? Apakah Paulus dan Muhammad adalah seorang nabi? Muhammad itu seorang nabi? Takut kamu kan saya telanjangi kamu? Bukan takut. Yang terhormat bukan. Anda ketawa malah ketawain dia. Habis kamu saya kuliti kamu. Habis kamu kain kamu. Bukan Anda yang mempermalukan kalau begitu. Kamu yang saya ya benar. Di channelmu, ya, di channelmu sendiri. Mana channelmu? Channelmu ada nggak? Kapan? Timothy. Ya, silakan Pak. Begini Farhan, udah janganlah. Biar aja Farhan ini, jangan, kita nggak boleh inilah. Nanti gak apa-apa lah, sebentar malam Farhan masuk, kita santai ngobrol. Nanti kalau Pak Timothy ada, kalian mau ngobrol santai, nanti saya pendengar, ya. Kalau kalian mau ngobrol channel saya, boleh ya? Gak apa-apa ya. Tapi Pak Bom saya lupa tanya, Pak Bom kan tahu saya juga karakter saya. Apakah adil kalau judul namanya ngajak debat cuma satu sisi? Kan saya menawarkan dua sisi. Kamu penipu pendusta kamu di dalam debat lintas agama. Berapa kali menguji ketuhanan Yesus lintas agama Kristen dan Protestan dan umat Islam? Apakah Yesus adalah Tuhan? Kamu penipu, kamu pendusta kamu. Dia itu Ustadz Masyud. Berapa kali debat dengan berapa Esra Soru, itu judulnya adalah apakah Yesus adalah Tuhan? Pembual kamu, penipu, pendusta kau mengatakan begitu. Apakah itu adil? Berarti umat-umat Islam seperti Mogok Ginta, Ustadz Masyud yang debat sama Saniur Munir, yang debat sama Syekh Soru, berarti ustadz-ustadz itu penipu ya? Kalau kamu bilang begitu, apakah itu adil? Anda mulai membuat kamu seperti cuci muka, tapi airnya nemplak ke wajah kamu tuh. Kamu tonton nggak video-video si itu? Kamu tonton nggak Ustaz? Sudah begini, gini. Judulnya adalah menguji apakah Yesus adalah Tuhan. Hari-hari begitu kamu cek tuh. Ini berarti kamu tidak adil juga dong. Nah sekarang saya tanya, ya itu judulnya. Saya tunggu tantangan kamu ya. Iya loh, kamu yang nantang kok malah tunggu tantangan saya. Kamu yang sering-sering nantang, ayo ajak debat. Bukan saya nantang, kamu yang nantang bahwa siapa yang berani asli atau Rasul asli Muhammad atau Paulus. Ini ya, saya bilang debatnya sekarang. Pertama judulnya apakah Muhammad adalah seorang nabi?
selesai sesi baru apakah Paulus seorang rasul. Gitu aja ya. Oke. Saya turunin dua-duanya, kenapa? Kalau enggak ngoceh semua. Pusing gua dengernya. Iya. Iya. Ya, Pak ya. Benar. Mendingan saya turunin dua-duanya. Kalau enggak sebentar malam. Sebentar Pak Timothy kasih tanya sama Farhan. Farhan? Enggak usah sekarang aja. Iya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Nanti begini Farhan, sebentar kau masuk, ya saya itu orangnya kan hamba Tuhan ya. Ya nanti kau masuk sebentar malam, kita dialog santai. Kalau ada teman-teman saya mau dialog, nanti saya kasih turun mereka semua sudah satu-satu. Tapi saya jujur, kalau kau mau bicara tentang Yesus adalah Tuhan, kan saya ada beri tantangan itu, ya kan? Karena ada orang mau bilang Yesus adalah Tuhan, saya kan ada kasih tantangan, tutup mata lawan saya. Karena yang penting jangan setiap hari, satu bulan pun jadi. Karena Yesus adalah Tuhan itu panjang kalau kita mau bahas, ya. Karena itu akan saya bongkar 378 ayat, oke? Karena itu ayat semua di kepala saya, oke? Jadi kalau mau bicara Yesus adalah Tuhan, tapi kalau kita mau bahas masalah Alkitab, kita sebentar malam cerita-cerita aja tentang Nabi Musa. Tapi kalau kau mau dialog dengan teman-teman saya, boleh, nanti saya pendengar. Yang penting yang catatan, mau Kristen atau Islam, jangan ada yang menghujat meribut. Masing-masing keimanan masing-masing. Itu yang bagus. Ya. Oke, setuju Pak Bobom, dan terima kasih ya, terima kasih juga sama Timothy. Kalau Anda membawa parameter Ustadz lain, ya Anda berdebat sama sana. Kalau sama saya, ketika berdebat, sebaiknya adalah dua arah. Tantangan kamu saya terima, ya saya terima sekali. Dengan catatan topiknya dua arah, yaitu 5 menit, ayo. Sekarang juga nggak apa-apa. Siapakah Nabi dan Rasul asli, Nabi Muhammad SAW ataupun Paulus? Yuk, sekarang kita mulai. Saya tantang kamu di channelnya Zulkifli M. Abbas. Kalian ajak Zulkifli, ya, temanmu itu. Ini Timothy nih, Timothy ini. Ya. Gini, ya. Saya bikin aturannya dulu. Nggak pakai hujat, ya. Masing-masing tunjukin dalil. Itu aja ya. Pastikan dalilnya itu sah dari kitab suci masing-masing. Artinya kitab suci itu Alkitab untuk Kristen, Al-Quran untuk Islam. Tidak di luar dari itu. Gitu aja. Ya. Oke? Ya, saya persilakan. Sampai gugat, saya mau renang. Atau nanti malam. Atau tapi di channelnya harus Muslim. Jangan saya nggak mau di channel Kristen. Saya minta di channel Zulkifli M. Abbas atau Zulfikar. Ya, di situ. Ayo dong, ayo live kan semua sama channel-channel Muslim itu loh. Iya. Itu sampai topiknya itu ya, di channelmu itu ya. Ini terakhir nih, saya ngomong sama Farhan. Kamu kan sering nantang-nantang orang Kristen debat. Ayo diskusi segala macam. Judulnya adalah apakah Muhammad seorang nabi? Ya. Dan Paulus saya layani kamu kapanpun. Ya? Dengar dulu. Kapanpun, dimanapun, ya asal channel Muslim. Diutamakan channel Zulkifli M. Abbas atau JCC apa? Zulfikar. Oke. Aduh, Pak Timothy. Pak Timothy. Hadir Pak. Saya ada kirim amunisi sedikit di WA ya. Pak Timothy. Ya, saya ada kirim amunisi sedikit di WA tuh ya, di WA. Saya ini dari kolam renang nih, masa mau apa? Gimana sih kamu mau dengar orang nanti di samping saya bisa. Ya udah. Ya sudah, kalian berdua peran sudah. Ya nggak enak lah. Di samping saya banyak orang renang, masa nanti saya ngomong apa kan nggak enak lah. Masa di luar begitu nggak omong debat nggak enak. Publik soalnya di ruang publik. Saran saya ya Mas Farhan ya, di channel kamu atau di channel kamu sendiri saja, tidak usah join live. Oke, boleh di channel saya, berarti saya jadwalkan. Ya udah. Saya nanti malam harus menghargai Pak Bom tadi mengundang saya nanti malam tuh terjun dulu ke Pak Bom, hadir dulu. Besok malam ya di channel saya ya, karena ini saya rekam juga, saya record nanti saya tayangkan di channel saya. Farhan dan Timothy besok malam Minggu jam 8, topik siapakah Nabi asli, Muhammad SAW ataupun Paulus? Deal? Bukan saya, ya? Bukan. Topiknya adalah bukan salah itu. Jangan direvisi. Apakah Muhammad adalah Nabi? Udah itu aja judulnya. Yang diskusi kita berdua. Ya. Topik harus yang menentukan berdua. Kok kamu takut sih? Kok kamu takut membuktikan? Kalau dia Nabi, saya kasih dalil dong, ya.
Tiap hari ada itu di dalam udah kitab suci diskusi sama Al-Quran. Rasul Makanya Paulus. saya yakin Orang udah sekarang, bosan itu. Yesus adalah Tuhan, sekarang Rasul kita Paulus buktikan. adalah Rasul. Apakah begitu? Itu Sekarang udah kita orang udah buktikan bosan, Paulus tau nggak? nabi enggak? Orang udah Ya bosan udah. dengan itu sekarang. Kalau ya. bosan dan kalau ini sekarang kita Debat buktikan. akbar. Topiknya Ya, itu ya. kalian kan Topiknya selalu itu ya. begitu. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Itu udah ribuan, udah jutaan kali semua muslim yang ada begitu diskusi. Kita tidak pernah embel-embel. Sekarang topiknya adalah apakah Muhammad seorang nabi dan rasul dari Tuhan yang benar. Nah, itu baru mantap. Kalau kamu benar, kalau kamu benar, yakin itu nabi, nah tunjukkan, kita diskusi. Oke, besok ya. Saya sepakati topiknya itu ya, bahwa nanti topiknya adalah Muhammad SAW nabi kamu atau bukan. Takut ya, takut kamu dengerin takut dulu. kamu Dengerin. takut. Bilang aja kamu takut. Kok takut banget? Saya sepakati. Besok sebentar. Besok jam 20 atau jam 8 waktu Indonesia Barat, Farhan debat sama Timothy, apakah Nabi Allah Muhammad SAW seorang Rasul. Udah, itu aja ya. Saya tunggu besok jam 8 malam, nanti kita uji sejauh mana kamu bisa menguji Muhammad bukan seorang Nabi. Nanti kita kaitkan sedikit ya. Kita kaitkan dikit dengan Paulus ya. Oke, terima kasih. Tidak usah perlu, tidak usah bahas Alkitab saya bahas kita bahas kitab sucimu dan nabimu. Loh, takut sih kamu. Takut banget masalah Paulus. Kamu yang takut. Masa nabimu takut dibahas sih? Kalau nabimu itu benar, saya boleh. Saya bilang boleh. Seharusnya kamu terima tantangan dong. Sama seperti umat Kristen. Apakah Yesus adalah Tuhan? Oh, kita terima sampai 10 hari juga debat tidak apa-apa. Gitu loh. Kok kamu takut? Sekali-sekali ngalah dong. Yaudah ya. Farhan. Iya Pak, iya. Lagi saya ketik Pak. Lagi saya ketik. Berteman dengan Rudy Yohanes. Ya coba kok, coba titip nomor WA-mu di private chat kan, saya ambil. Saya coba WA kamu. Oke, udah itu bisa. Itu udah saya tulis. Udah saya ketik. Silakan ambil. Oke. Makasih Farhan. Oke, thanks. Sama-sama Pak Bom. Oke, nomor saya kan ada, tahu? Biasanya kan ada di studio saat taruh nomor WA kan di studio di YouTube. Oke, Farhan, makasih ya. Oke, silakan kau. Sama-sama Pak Bom. Yo, sama-sama. Assalamualaikum ya. Ya, salam. Ya, berarti tadi kamu udah jawab, udah bilang itu kan Allah alam. Ya, jelas ya. Oke. Enggak, mau nanya Farhan. Farhan, tulang sulbi, tulang apaan? Tulang sulbi, nanti penjelasannya panjang, Bros, ya. Apa kamu mau diskusi apaan? Mau diskusi sekalian sama saya topik itu? Katanya Allah pencipta manusia. Tulang sulbi tulang apaan? Itu penjelasannya panjang. Itu ada namanya nanti 15 abad masih panjang aja. Tinggal bilang sebut tulang daerah sini gitu. Berapa ruas dari sini gitu. Itu 15 abad masih panjang. Enggak, Islam 15 abad ngurusin tulang sulbi masih panjang. Sudah. Anda mau ngomong atau Anda bertanya? Iya, bertanya. Enggak, tanya aja mengenai tulang sulbi. Kan Allah yang tulang sulbi, bahkan dokter aja menjelaskan tulang sulbi itu apa loh. Saya heran kalau ada yang tanya tulang sulbi. Ketik di Google dong tulang sulbi apa. Nanti ada penjelasannya itu, bahkan dari sisi medis. Anda kurang baca ya? Kurang baca tulang sulbi. Tulang sulbi dan saya medis siapa? Yang ditanya medis dari mana? Mas, coba cari ilmu kedokteran. Kalau ngomong pelan-pelan. Enggak, medisnya dari siapa, Farhan? Ya ampun. Tulang sulbi. Medis siapa yang ditanya? Sekarang jadwalin kalau kamu mau tanya tulang sulbi dan penciptaan manusia di dalam Bible. Ayo kita ini. Enggak apa-apa. Kamu saya jadwalin nama Timothy jam 8 sama kamu jam 10. Hadir ya, datang ya. Boleh ya, nanti malam, besok malam ya. Kita diskusikan. Gue mau nanya ini aja mengenai Hawa. Mau nggak? Mau nanya terus, makanya saya jadwalin. Kalau diskusi dijadwalin itu terarah. Ya udah bawa Hawa. Sekarang gitu. Jadwalin. Ya kan? Enggak, sekarang. Ya kita jadwalin aja. Iya, sekarang gue tanya sih diskusi yang ini. Sekarang penciptaan Hawa kenapa? Penciptaan Hawa kenapa? Dari mana? Kenapa? Dari mana? Penciptanya gimana? Dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang ngomong?
Al-Quranul Karim. Siapa yang ngomong? Kan sudah saya jawab. Apa? Mana? Ayatnya mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kalau secara spesifik nama Hawa tidak ada. Allah lu, jadi Allah lu nggak tahu. Bukan. Oh, kamu mau mengarah itu. Oke. Standar kamu gitu ya. Standar kamu gitu ya. Saya bawa Bible. Pertanyaan saya sekarang. Iya, gantian. Pertanyaannya sama, standarnya sama. Standarnya sama, ya. Standarnya sama Bible. Siap ya, saya tanya. Kalau kamu menanyakan nama Hawa, sekarang saya tanya, siapa yang dimaksud Yesus dengan singanu itu? Siapa? Apaan? Ayat yang Yesus mengatakan singanu. Itu penulis. Kok Yesus yang ngomong? Makanya saya tanya, Yesus berbicara tentang menyuruh untuk ke pasar Singanu, temui Singanu. Siapa Singanu? Bukan gedebuk. Yesus kamu nggak tahu. Yesus kamu nggak tahu. Loh, kamu tadi pakai parameter Hawa, Allahmu nggak tahu katanya. Berarti Yesus kamu nggak tahu dong. Singanu siapa? Yang ngomong Hawa siapa? Enggak, yang ngomong ada kitab nganu. Siapa? Dalam Taurat tidak ada, Al-Quran nggak ada kata nganu. Cuman ada di Perjanjian Baru kata nganu. nganu si anu, anunya si anu, nganu. Farhan, mau gua buktiin nggak? Allah lu nggak tahu apa-apa. Aduh, nganu. Enggak. Baca nih. Wah, sebentar, anunya si nganu, anunya nganu. Baca di layar. Aduh, anunya si anu, nganu karena nganu. Enggak, saya sebentar saya ketawa dengan parameter itu. Ya. Baca dulu di layar siapa itu? Si Fulan siapa? Kenapa? Si Fulan siapa? Fulan. Apa? Fulan. Maksudnya di layar, Fulan. Si Fulan siapa? Coba. Si Fulan itu ada nggak di dalam kastana Arabnya? Saya tanya. Lu yang punya kitab lu, kenapa ada terjemahan Fulan? Nah, sekarang baca Arabnya coba. Sekarang baca Arabnya. Ya sekarang lu jawab itu si Fulan siapa? Dibaca Arabnya dulu biar kamu paham. Baca dong Arabnya dong, pengen dengar saya. Kalau saya suruh baca kitab kamu saya bisa. Fulanan tuh. Iya, makanya kalimat di belakang dan di depannya paham nanti biar kamu paham. Baca Arabnya coba. Yuk, saya kasih. Wayalaina. Ya wayalaina. Coba baca dong. Ya terus ayo ngomong terusin aja terus. Ya wailana. Ayo, saya kasih bocoran tuh. Ya wailana. Yuk. Wailana. Saya pakai HP, Pak. Kecil. Coba saya besarin dulu. Gimana sih? Wailata ke wailana. Saya pakai HP, Pak. Nah, misalnya gini. Wahai celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku, itu si Fulan siapa? Si Fulan di situ siapa? Halo? Kok saya ditutup sih? Saya lagi ngomong panjang lebar ditutup ya? Nggak ada yang nutup. Ada kok. Pak Penggugat ditutup mic saya, Pak. Siapa yang nutup? Justru gue nunggu lu nih dari tadi. Si Fulan siapa? Makanya saya mau terangkan tadi ditutup saya. Ya, itu baca Pak ya. Baca. Wahai selaku aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Ini yang ngomong mukhotabnya, ini saya pakai bahasa mukhotabnya lagi. Ini Allah memerintahkan, atau ini yang berbicara Allah menceritakan tentang ada orang yang bercerita seperti itu. Coba pahami dulu kalimatnya. Dan kita korelasikan dengan ayat Singanu. Jelas di situ Yesus yang menyuruh temuin. Artinya yang Yesus yang kata aktif. Siapa? Nanti saya jawab ya. Nggak pakai namanya. Farhan. Nanti yang masalah Pak Bom yang jawab ya. Saya jawab aja. Nanti kamu mau terima. Jadi ini saya ceritakan ya. Kamu terima atau enggak? Siapa yang tanya tadi saya ceritakan. Wahai selaku aku, ya. Celaka aku. Saya baca bawah HP, Pak, soalnya kecil banget ya. Celaka aku, sekiranya dulu aku tidak kecil banget sih. Sebentar saya miringin dulu. Sebentar.
Nggak bisa juga di zoom ya. Bisa digedein nggak Pak? Itu Bapak di ini, saya screen-nya Bapak di ini dulu nggak? Digedein bisa nggak? Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Allah punya teman nggak? Nggak ada, Pak. Berarti itu yang diceritakan Allah. Allah menceritakan Allah sendiri atau orang-orang? Manusia, Pak. Mengutip itu namanya dalam bahasa ketika kita menulis buku. Itu mengutip ucapan dari manusia itu. Bahwa seandainya dia tidak jadi teman akrabku, tentu aku tidak celaka. Seperti itu. Menyesal dia menjadikan dia sebagai teman akrab. Itu, Pak, ya. Jadi ya, Anda mau terima atau tidak, itu penjelasan. Lu bilang bukan. Dulu Pak Simak, Mas, sudah. Tadi ya, si Kang Abdul bilang Al-Quran itu Allah yang berkata semua. Pertanyaan juga, kalau si fulan ini aja ada si fulan, kenapa si Allah nggak kasih tahu di fulan ini siapa? Oke, saya terangkan Pak ya, saya terangkan. Saya kasih analogi ketika ada orang menulis buku Pak. Wartawan lah, wartawan. Ya. Ketika wartawan Kompas menulis berita yang ada ditemuin kejadian seumpama kecelakaan di Monas, kecelakaan. Itu semua tulisan wartawan atau tulisan yang pelaku terlibat kecelakaan, Pak. Tentu wartawan semua, cuman wartawan menceritakan kembali kejadian di Monas itu. Makanya kalau Anda bertanya, apakah Al-Qur'anul Karim semua ucapan Allah? Betul, ucapan Allah. Ketika dia menyebut si fulan, baca dulu atas dan bawah ayatnya. Di sana dia mengutip namanya. Mengutip itu artinya ketika kita melihat, menceritakan. Allah tentu sang maha skenario dari yang awal sampai yang akhir, gitu loh. Karena yang orang ini ya di dalam cerita tidak menyebut nama, Allah tahu sebenarnya tapi tidak menceritakan. Karena apa? Kutipan cerita itu adalah kutipan dari yang diceritakan oleh manusia. Saya kasih analogi tadi wartawan. Berarti Allah wartawan itu yang adalah ya, jadi Allah ngomongin apa yang diomongin orang gitu ya. Mengutip gitu kan? Bukan omongan orang gini. Semua gitu, ya. Al-Quran gitu. Al-Quran ketika menuliskan kitab Nabi Musa, menceritakan umat-umat Nabi Musa, menceritakan manusia. Ketika Al-Quran mengutip cerita Adam, itu adalah Adam yang melakukan, tapi Allah menurunkan kepada, nanti ada di kitab Torah. Di kitab Torah jadi, ada di kitab Allah bukan perancang ya. Iya, jadi Allah bukan perancang kan. Mas, sebentar. Nanti saya akan kaitkan ke kitab Anda sendiri, Anda kebingungan lagi. Sekarang saya tanya, apakah yang menuliskan kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Perjanjian Lama itu Yesus? Apakah dari Yesus semua itu? Dari lama. Apakah itu semua ucapan Yesus di Perjanjian Lama? Di kitab kita kan orang yang nulis mengalami sama Tuhan. Sudah saya jawab. Berarti, makanya sebentar Pak Bom. Makanya kalau kita bertanya, jangan memaksakan apa yang menuruti pemikiran frame kita. Nanti dijawab, dibantah lagi, itu adalah ranah iman. Makanya saya kenapa selalu menghindari ketika diskusi itu terlalu banyak ayat-ayat yang ditampilkan. Itu ranah iman. Kita mau debat sebenar apapun pasti tetap dilawan kok sama ini akidah lain. Itu yang diskusi yang lebih penting adalah bagaimana kita berargumentasi. Ya kayak kencing onta aja. Dunia bilangnya jorok, Islam bilang medis. Benar. Udah. Pembuka saya pulang sudah ya. Kalau nanti malam baru saya cerita dengan Farhan, kita ngobrol lagi. Farhan nanti malam. Oke Pak Bom. Ya, makasih Pak Bom. Biar kau bertanya sama teman-teman yang lain aja udah, nggak apa-apa udah. Nanti kita bicara tentang si Anu juga malam kita. Nanti penggugat teman saya ya untuk tampilkan Al-Quran ya, karena saya gaptek di Al-Quran ya. Nanti kita ngobrol sama Namparan. Malam kita ngobrol santai aja, nggak usah marah-marah, gotok-gotok. Percuma, ribut aja nggak apa. Betul, saya setuju Pak Bambang pemikiran itu. Capek saya. Oke, malam semua ya. Makasih ya. Sama-sama Pak Bambang. Jadi artinya ketika Muslim menjawab, pasti kalian nggak setuju sama. Ketika kalian menjawab Muslim nggak setuju, itu namanya fanatisme internal dari ranah akidah masing-masing keimanan. Masalahnya gitu loh, Quran lu kedebuk dari langit, si Allah yang ngomong Jibril. Nah, Anda mulai kayak gini lagi. Enggak, firman Quran dari siapa? Enggak, kalau kamu nanti saya bantah lagi dengan kitab kamu ini lagi. Mas, kitab gua kan nulis manusia. Mas, lu gimana? Al-Quran juga yang menulis manusia kok. Gimana sih? Bang
Si Juma bilang jelas gini loh. kisahnya yang manusia. Yang ada untuk manusianya berarti itu bikinan manusia dong. Jadi Quran bikinan manusia. Nah, sekarang saya gini, saya pahami. Nih, saya ini ya. Ini loh. Al-Qur'anul Karim itu sebagai master originalnya itu tentu ada di Lauhul Mahfuz. Ini penjelasan Al-Qur'an, ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Master originalnya. Jangan kejauhan ngomongnya abad 18 aja, Quran abad 18 promosi dong dari Arab. Lauhul Mahfuz yang abad 18 ya, aja Quran. Saya berusaha pelan loh Mas. Saya berusaha pelan, berusaha sopan. Enggak bener, kejauhan dari Lauhul Mahfuz yang 18 aja yang kopian. Yang abad 18 aja masa nggak punya. Aduh. Arab punya nggak? Enggak, Arab punya nggak? Maksudnya gitu loh. Cuma nanya begitu aja mana? Punya apa enggak, Van? Sekarang saya tanya, kitab kamu direvisi itu apa karena itu firman Tuhan? Ada kitab direvisi? Enggak, cuma nanya kopiannya. Ada. Terus saya tanya kepada Anda Alkitab 1928 ketika Yesus memasukkan tangannya ke vagina keledai sampai keluar air mani. Saya tuh nggak suka sebenarnya, nggak suka diskusi dengan cara seperti itu. Sebentar. Coba lu tunjukin bahasa aslinya. Alkitab 928 itu. Oh, saya bukan kewajiban saya menunjukkan aslinya, tetapi kamu ada. Menampakkan tuduhan, brother. Bukan tuduhan, ada di Bible ada. Dia tadi coba-coba bawa Al-Qur'an abad ke-18. Itu coba di internal Muslim diakuin nggak? Jangan coba memancing saya juga keras. Saya tuh nggak suka, saya kan udah bilang. Saya bilang saya nggak suka dengan cara diskusi kayak gitu. Sekarang dibantah gantian dengan Alkitab 1928. Ketik aja di Google 1928 kayak apa kitabnya. 1928, lu keluarin. Bahasa aslinya keluarin. Kenapa? Lu keluarin Alkitab 1928 bahasa aslinya, bukunya sekalian lu keluarin. Bukan kewajiban saya untuk menunjukkan aslinya, tetapi karena ada yang Alkitab 1928. Karena lu yang melemparkan tuduhan. Iya, saya tidak bisa menunjukkan karena bukan kewajiban saya menunjukkan, tetapi pasti ada. Sekarang saya tunjukkan bahwa Al-Qur'an abad 18 itu adalah tulisan dari apa yang dituliskan Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan buktinya. Kalau dibalik kayak gitu kan sama aja, Mas. Artinya jangan mencoba memulai saya. Coba lu baca. Ini apa? Suruh baca. Dibilang saya ini pakai handphone nggak kelihatan. Ya. Tulisan yang gedenya lu tulis baca itu apa tulisan? Oh, mau bukti-bukti kayak gini, rujukan ini, aduh. Sekarang saya kasih ini ya. Sekarang jangan dipotong ya. Bible Alkitab 928. Kita ini ketika Yesus memasukkan tangan ke vagina keledai. Ya, gua minta bahasa asli, lu keluarin di sini. Oh, saya tidak punya kewajiban. Bentar ya. Cepat dulu dong saya nuduh, koplak. Lu keluar aja deh. Gue paling gak suka orang kalau nuduh tapi nggak berani keluarin bukti tuduhannya. Apalagi mulai-mulai dengan menggunakan Alkitab palsu yang kalian bikin sendiri ya.